Mungkin saudara tidak asing lagi dengan yang namanya Ustadz Kainama, betul kan? Kainama meskipun seorang ustadz, namun dalam ceramahnya malah sering membahas kekristenan. Harusnya kan diajarkanlah kepada pengikutnya sesuai dengan apa yang mereka yakini. Sebenarnya tidak masalah kalau yang diajarkan adalah tentang isi Alkitab. Namun yang menjadi masalah adalah kenapa malah menfitnah Alkitab itu sendiri atau bahkan mengolok-olokkan. Tentu kita harus luruskan ini agar tidak menjadi bahan kekeliruan bagi yang lain. Mari kita simak dulu videonya berikut ini. Allah. Ezra mengangkat tangan. Allah yang maha besar. Allahu Akbar. Lalu banyak orang di belakangnya menyahut. Amin. Amin. Allahu Akbar. Amin. Amin. Lalu mereka menaruh tangan di atas lutut. Berlutut. Lalu bersujud menyembah Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Saudaraku. Salat saudaraku. Allah tak pernah berubah. Dan Allah tak pernah merubah apapun. Dia Allah yang definite, yang pasti. Allahku setia, Allahku sabar. Allahku luar biasa sayang dan cinta kepada ciptaannya. Ciptaan pencipta melalui Rasul. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan ini tergambar jelas di dalam agama yang diajarkan dalam Alkitab. Orang-orang yang mengikuti seorang nabi lalu menyembah Tuhan dengan cara di dalam Alkitab. Kelompok ini pun diberitahu oleh Allah. Namanya kelompok ini, kelompok yang menyembah Tuhan secara Alkitabiah, secara benar, disebutkan oleh Allah. Kelompok ini namanya apa? Ki. Nah, yang saya mau kasih tahu hurufnya itu ini. Ini M, mem. Ini shin shin, S. Ini lamet, L. Ini final mem. Dibaca dari kanan ke kiri. Kelompok yang menyembah Tuhan secara benar. Allah yang benar. Mengikuti Rasul yang benar. Disebut Muslim. Muslim. Nah, Kainama ini menjelaskan bahwa nama orang-orang yang menyembah Allah secara Alkitabiah, Tuhan secara benar, Nabi secara benar, namanya Muslim. Dan ini ia kutip dari kitab Yahudi. Kalau Ustadz Kainama tahu hal ini, artinya ia hanya sedang kehilangan arah. Sudah tahu hal ini tersurat dalam Alkitab, mengapa masih saja tidak ikut Tuhan Yesus? Sebab Tuhan Yesus adalah Tuhan orang Kristen. Kalaupun mengutip dari kitab Yahudi, ya sudah tinggal pilih mau masuk Kristen atau Yahudi supaya Kainama tidak bimbang. Oke, kita lanjut lagi videonya ini. Saudaraku, kami saudara. Kami tetap sayang pada engkau. Kami tidak pernah menyerang engkau. Kami tidak menghina engkau. Karena kami tahu, kami bukan Allah. Kami bukan Tuhan yang bilang engkau salah, engkau sesat, tidak. Kami tidak pernah bilang begitu. Kami adalah orang-orang yang hanya mengingatkan engkau. Kalau kau tidak terima, tidak apa-apa, kami tidak marah. Ya, kami adalah orang yang menunggu engkau untuk bersama-sama dengan kami salat, menyembah Tuhan yang benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan para rasul, memenuhi mereka dengan pujian, dengan kemuliaan, dengan penghormatan. How to respect the prophet, the messenger of Allah, proportionally, secara proporsional. Saudaraku, kami kaum muslimin tidak pernah menyerang engkau. Kami tidak pernah mengurusi agamamu, tidak. Kami hanya menjawab tudingan kepada kami bahwa kami anti toleransi. Kami tidak menghormati agama lain. Kami radikal, kami tunas-tunas teroris. Saudaraku, Yesus yang engkau kenal adalah bagian dari kami. Yesus yang engkau kenal adalah bagian dari kami. Dia sholat, dia disunat. Sebagai penutup. Kenapa saya berani bilang bahwa Yesus yang engkau kenal adalah bagian dari kami. Mohon ditulis, mohon diketik, dicari
Lukas pasal 2 ayat 21. Lukas pasal 2 ayat 20. Nanti kita lihat. Lukas pasal 2 ayat 21 bunyinya apa? Apa 26? Lukas pasal 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari. Iya. Dan dia harus disunat. Harus di apa? Disunat. Disunat. Dan genap 8 hari dia harus disunat. Lalu Ustaz? Ia diberi nama Yesus. Yesus bagian dari kami. Bagian orang-orang yang bersunat. Dan dia bagian dari kami karena dia orang yang sholat. Dia orang yang sholat. Maaf terakhir, Matius pasal 26 ayatnya yang ke-39. Saya minta maaf sekali, saya minta maaf. Saya minta maaf. Ini bukan ngurus agama orang, menyalah-nyalahkan, tidak. Matius pasal 26 ayat 39. Sebagai penutup. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Iya. Katanya, Iya. ya Bapakku, Iya. jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan Cawan ini lalu daripadaku. Baik, terima kasih Ustaz. Ada kotak bahasa Inggris yang tadi yang merah Ustaz, diklik gitu. Tolong bacakan. Bahasa Inggris. Oh iya, baik. Bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Inggris yang kita lihat. Janganlah engkau tersinggung saudaraku, jangan. Karena aku mau bilang bahwa Yesus yang kau kenal adalah bagian dari kami. Jadi ketika engkau sungguh-sungguh mencintai Yesus, engkau seharusnya berada bersama-sama dengan kami. Begitu. Saya hanya ingin menyampaikan saja. Silakan, Ustadz. Masih loading. Baik. Di dalam bahasa Inggris versi King James-nya, kita bisa lihat ayat ini menggambarkan Yesus dari kami. Kenapa? Karena dia bilang, dia maju sedikit, lalu sujud. Di dalam bahasa Inggris lebih jelas. Going a little further, he fell with his face on the ground. Yesus sholat. Yesus lepas alas kaki. Yesus tidak pernah mengajarkan yang lain. Dia mengajarkan Yesaya. Dia mengajarkan Taurat. Setiap hari Sabat di dalam sinagoge, di dalam rumah ibadah itu. Dan dia sholat, dia puasa, dia zakat. Dia pergi. Oh nanti itu. Takutnya Anda tersinggung. Saya hanya bilang Yesus bagian dari kami. Dia laki-laki bersunat. Dia laki-laki sholat. Dia laki-laki yang zakat. Dia laki-laki yang puasa. Dia laki-laki yang tidak ada Tuhan yang lain baginya. Hanya satu namanya Allah. Yesus mengatakan dirinya bukan Tuhan dan dia menyembah Allah yang satu. Insya Allah ini menjadi gambaran kepada saudaraku. Sudah, Ustaz? Baik. Baik Ustadz, kami juga tidak pernah membenci saudara, apalagi kami selalu diajarkan kasih. Mengenai Yesus sholat, Yesus disunat, maka hal itu pun benar adanya. Oleh karena itu, kembalilah kepada Kristen. Jika saudara disunat, juga sholat, artinya saudara mengikuti teladan Yesus. Karena Yesus adalah Tuhannya orang Kristen, maka Pak Ustadz harusnya kembali ke jalan lurus, yaitu menjadi orang Kristen. Dan perlu Ustadz ketahui bahwa Yesus tidak pernah mengucapkan dua kalimat syahadat yang mengakui bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Yesus tidak pernah mengatakannya. Begitu juga dengan keselamatan. Yesus tidak pernah mengatakan bahwa mengikuti Nabi Muhammad adalah akan selamat. Tapi bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat itu sendiri. Saya yakin saudara masih ingat yang dikatakan oleh Yohanes 3 ayat 16 ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, hal ini juga diajarkan dan diakui oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam berbagai kesempatan ia menyatakan kepada para murid dan orang banyak bahwa ia adalah juru selamat, seperti dalam bacaan tadi. Sabda Tuhan Yesus ini disampaikan kepada Nikodemus, seorang Farisi dan pimpinan agama Yahudi yang datang kepada Tuhan Yesus pada waktu malam. Sabda Tuhan Yesus ini sangat jelas berisi tentang pernyataan bahwa ia adalah juru selamat, bukan Nabi Muhammad.
Ia adalah anaknya yang tunggal yang dikaruniakan kepada dunia agar setiap orang yang percaya diselamatkan. Artinya, walaupun keselamatan itu memang sepenuhnya dari Allah dan memang ditawarkan kepada semua manusia di dunia, namun memerlukan partisipasi dari pihak yang diberi anugerah, karena yang diberi anugerah itu bisa atau mau menerima atau tidak mau menerima. Sabda Tuhan Yesus dalam Yohanes 3 ayat 16 merupakan intisari dari Alkitab atau Injil. Di antaranya adalah bahwa dasar karya penyelamatan Allah adalah kasih-Nya yang besar kepada dunia ini. Tuhan Yesus adalah Allah sejati. Itu sangat jelas dari sebutan anaknya yang tunggal. Keselamatan itu adalah masalah pribadi Pak Ustadz. Ini sangat jelas dari bagian kalimat yang berbunyi, setiap orang. Keselamatan hanya dapat diperoleh dengan jalan percaya. Yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi saudara Kainama, jika memang betul saudara mencintai Tuhan Yesus, mengikuti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mengikuti teladan Yesus, dan ingin selamat, maka ikutlah Dia. Kami juga tidak membenci dengan apa yang telah saudara katakan ini, tapi kembalilah ke jalan yang benar, dan kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih.